Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sebelum melanjutkan pembahasan al-kabair ya, sedikit ingin menyampaikan tentang beberapa amalan ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, pahala haji dan umrah. Ya. Di antaranya adalah dari Abi Umamah, semoga meridhoinya, berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man goda ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khaira ayyu'allimah kana lahu ka'ajra hajjin taman hajjatuhu. Hadis sahih dalam sahih targhib wa tarhib ya. Dari Abi Umamah semoga meridhoinya berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berangkat menuju masjid dan tidak ada niat dan keinginan kecuali untuk mencari ilmu atau mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji ya, yang sempurna ibadah hajinya. Ada sahih akhrajahu Tabrani fil Kabir bi isnadin la ba'sa bihi ya. Karena barang siapa yang berangkat ke masjid ya, dan tidak ada niat dan keinginan kecuali untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna ibadah hajinya. Ya, ini luar biasa keutamaan ke masjid dalam rangka pengajian. Insyaallah ya. Hadis sahih akhrajahu Tabrani fil Kabiri bi isnadin la ba'sa bihi. Wa fi riwayatin dari Abi Umamah juga dia berkata, anna Rasulullah SAW qala man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fajruhu ka haji kajra hajj muharrim. Ya. Kata barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, berwudu, ya, menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, ya, ila sholatil maktubah, untuk sholat wajib. Lihat, man kharaja min baitihi mutatahhira ila sholatin maktubatin fajruhu ka'ajla hajj al-muhrim. Kata Nabi, bilang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, berwudu, untuk salat yang wajib, yang diwajibkan, salat wajib yang maktubah ya, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji juga. Maka itulah keutamaan berjamaah ya, pahala ibadah haji pahalanya itu. Subhanallah, sahih ya, akhrajahu Abu Daud dan juga yang lainnya ya. Wa fi riwayat ini juga mengatakan ya,
Man ya shalla subha fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Nabi ya tamatin rawahu Tirmidzi ya wa qala hadisun hasan gharib. Dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, ya, kemudian ia duduk, ya, di tempatnya di musala di masjid maksudnya, ya, sampai terbit matahari, memuji Allah, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, ya, kira-kira 1 tombak tingginya, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah tamatin. Subhanallah. Ini amalan yang banyak orang dikatakan tidak mengetahuinya. Maka rugilah, sangat rugi orang yang dikatakan sholat di rumah bagi laki-laki. Karena ia tidak mendapatkan pahala seperti ini. Belum pahala langkah, ya. Kata Nabi, ya, diangkat sederajat, dihapuskan 1 dosa per langkah. Ya, itu orang yang berjamaah. Ya. Nabi juga mengatakan barang siapa yang sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa kata Nabi? Ukurannya bedanya 27 atau 25 kali lipat. Ya. Jadi orang sholat 17 rakaat, sholat wajib di masjid itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendiri di rumah 449 rakaat. Ya, karena 17 kali 27 berapa? Ini keutamaan berjamaah. Ya, 17 rakaat sholat wajib yang kita lakukan di sini berjamaah lebih utama, lebih afdol daripada sholat sendiri di rumah berapa? 449 rakaat. Siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Ya. Maka sangatlah rugi bagi yang sholat dulu bagi laki-laki. Bagi laki-laki, bagi perempuan memang diutamakan di rumah. Tetapi kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian larang. Jika ada para wanita mau ke masjid, jangan dilarang. Artinya apabila mereka sholat di masjid maka pahala sama pahala laki-laki. Pahalanya itu. Tetapi jika mereka di rumah lebih afdol daripada di masjid. Itulah keuntungannya para wanita. Maka ulama mengatakan ya para laki-laki ya yang sholatnya di rumah itu seperti ibu-ibu. Ya, kayak ibu-ibu. Iri dengan ibu-ibu itu. Ya. Laki-laki yang satu seperti ibu-ibu, iri dengan ibu-ibunya itu. Dengan istrinya itu sangat rugi bagi mereka. Maka perlu mengatakan sepakat ya, orang laki-laki yang sholat di rumah berjamaah bersama anak istrinya tanpa adanya udzur maka tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi bapak-bapak kita kan laki-laki yang sholat di rumah ya berjamaah bersama anak istrinya tanpa adanya udzur ya. Apa udzur itu? Sakit ya, atau dikatakan lagi syafat yang lainnya udzur aja, maka tidak mendapatkan pahala berjamaah walaupun berjamaah. Tetapi kata Nabi barang siapa yang berwudu dari rumahnya berangkat ke masjid dan ia dapati jamaah telah selesai, telah beres berjamaah, ia mendapatkan pahala seperti pahala jamaah ya, walaupun sholat sendirian. Ini kalau di masjid dia bagi laki-laki, tapi di rumah kalau berjamaah tidak mendapatkan pahala berjamaah kecuali adanya udzur. Apa udzurnya? Sakit, atau mungkin dia katakan ketiduran ya, udah jam 7 atau 7 dia baru dikatakan baru bangun gitu ya, maka udzur namanya ya. Tetapi orang yang udzur kata Rasulullah ya, apabila ketika tidak ada yang udzur dia aktif berjamaah ya, maka mendapatkan pahala jamaah walaupun tidak berjamaah. Kata Nabi apa? Idza maridul abdu au safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahih fil ajri. Apabila seorang sakit kata Rasulullah atau bepergian
maka ditulis untuknya pahala seperti pahala ia amalkan ketika dia sehat dan mukim pahalanya itu. Jadi bapak-bapak yang sakit, ya, atau lagi safar bepergian tidak berjamaah tetap mendapatkan pahala berjamaah. Ya. Orang yang sehatnya, ya, di rumahnya sering sholat sunnah rawatib, menjaga rawatib. Ya. Kemudian dia safar atau sakit tidak bisa sholat rawatib. Ya, tetap mendapatkan pahala rawatib walaupun tidak sholat rawatib. Ketika safar juga begitu. Bahkan Nabi Ibnu Qayyim mengatakan, ya, termasuk sunnah Rasulullah apabila kita safar itu tidak mengerjakan sholat yang rawatib. Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah rawatib kalau bepergian kecuali sholat qabla subuh dan sholat witir. Ini yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Artinya ketika lagi safar gitu kemana safarnya gitu ya, safar jauh ya, maka kita tidak sholat sunnah rawatib, enggak ada sunnahnya, tetapi pahala tetap ia dapatkan. Inilah untungnya orang yang safar. Syaratnya adalah ketika dia mukim rajin sholat rawatib. Ketika dia sakit atau ketika dia safar maka tidak melakukan sholat rawatib mendapatkan pahala. Apa kata Nabi? Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan fil ajri. Riwayat Bukhari. Kata Nabi, apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian safar, maka ditulis untuknya pahala seperti ia amalkan ketika dia sehat dan mukim. Inilah kata ulama, ghanimatul marad. Untungnya orang yang sakit, enggak ada ruginya sakit itu. Ya, tetap mendapatkan pahala seperti pahala diamal ketika dia syarat-syaratnya kata Simin, hendaknya ketika kita sempat sehat perbanyak amal soleh. Ketika sakit tidak bisa amal soleh tetap mendapatkan pahala ia dapatkan. Ini kata beliau. Jadi diantara amalan ya yang pahalanya haji dan umroh adalah datang mencari ilmu ke masjid. Ya. Kemudian sholat berjamaah. Kemudian juga sholat suruk. Seandainya di sini ada pagi kita sholat dari rumah sholat subuh berjamaah, ya, ada ta'lim juga, niatnya ta'lim juga, ya. Setelah ta'lim sampai suruk, ya. Sampai dikatakan suruk berapa kali pahala hajinya itu? 3 kali pahala haji, ya. Pahala berjamaah sholat berjamaahnya, kemudian pahala ta'limnya, pahala sholat suruk ya 3 kali ibadah haji, luar biasa. Walaupun demikian bukan berarti hajinya gugur, enggak, kewajiban tetap wajib bagi yang mampu haji ya. Itu pahala doang. Ya, pahala doang. Tetap kewajiban tetap bagi yang belum melakukan ibadah haji. Enggak gugur, tapi pahalanya tapi didapatkan. Jadi kita sering melakukan amalan yang pahalanya kata Rasulullah pahala haji ya, salat berjamaah, ta'lim, kemudian juga salat isyraq dan juga yang lainnya. Tip sekedar mukadimah ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-kabair, isi bab al-kabair, bab as-sabbu wal li'an. Bab dikatakan mencela dan melaknat. Ya. Bab as-sabb wal li'an, mencela dan juga melaknat. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah berkata, anna Rasulullah SAW qala sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Rasulullah, mencela orang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, mencela orang muslim adalah kefasikan, ya, dan membunuhnya adalah kekufuran. Tetapi kufur bukan kufur kharij minal millah. Kufur asghar. Bukan kufur kafir, tapi dosa besar, enggak dikafirkan. Ya, jadi orang yang murtad tidak dikafirkan. Maka Nabi Allah dalam surah dikatakan Al-Hujurat, Allah menyebutkan masih orang mukmin. Jika 2 kelompok orang mukmin saling membunuh, Allah sebut orang mukmin. Wa inna ta'ifatan minal mu'iktatalu, masih Allah katakan orang mukmin. Ya. Orang Khawarij, ya, mereka mengatakan orang berbuat dosa besar kafir. Tidak demikian.
Maka Allah menyebut orang-orang mukmin. Jadi kata Ibnu Abbas, kufur duna kufrin, bukan kufur kharij minal millah. Dosa besar seperti itu. Kenapa? Karena setiap keburukan, setiap perbuatan dosa itu cabang daripada kekufuran. Setiap kebaikan, apapun bentuknya, kecil apapun perbuatannya, maka cabang daripada keimanan. Dan asal iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan asal kufur adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal daripada kekufuran ya. Makanya mengatakan sibabul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Bahkan Nabi juga mengatakan dari Ad bin Himar, semoga dia berkata ya, qultu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ar-rajulu min qaumi yastumuni wa huwa duni apa antakiu minhu? Faqala Nabi sallallahu ya al-mustabbani syaitonani. Ya. Yatahatarani wa yatakadzabani. Dari Yad bin Himar menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya, ada seorang dari kaumku, ya, dia suka mencelaku, mencaci maki, mencelanya. Apa antaki mu'min? Apakah aku harus dikatakan membalas celaan itu? Itu kata sahabat kepada Nabi Sallam. Artinya Nabi apa? Orang yang saling mencela itu adalah dua setan kata Rasulullah. Yang saling mendustakan. Artinya apa? Ketika ada orang mencela kita, maka jangan dia balas. Ya, biarkan aja. Ya, walaupun kata Nabi boleh, ya, secara hukum boleh, selama kita tidak melebihi apa yang dia ucapkan kepada kita, boleh. Cuman nggak berpahala kita. Tapi kalau kita dikatakan dia maka berpahala. Ya. Nabi juga mengatakan la yatami'u an takunu ya la'anina siddiqin. Tidak akan berkumpul ya orang yang suka melaknat itu ya menjadi orang yang siddiq, tidak mungkin. Orang yang suka melaknat, mencela tidak mungkin menjadi orang yang jujur, tidak mungkin. La yajtami'u an takunu la'anina siddiqin. Tidak mungkin orang yang suka melaknat, orang yang menjadi orang jujur, tidak mungkin. Ya. Sementara itu tidak mungkin menjadi orang yang jujur, tidak mungkin dia. Pasti dia apalagi suka bohong gitu ya. Maka dia mengatakan kadaban, orang yang suka pendusta ya. Kemudian juga mengatakan la yambaghi lisiddiq ayyakuna la'anan. Ini kisah ini di sini dikatakan apa namanya ketika Abu Bakar Siddiq dikatakan dia berbuat kebaikan kepada seorang. Terus berbuat baik. Suatu saat dia berbuat buruk kepada Abu Bakar Siddiq. Maka dia pun melaknat Abu Bakar. Saya kesalnya gitu ya. Apa kata Nabi? La yambaghi lis-siddiqi anta ayyakuna la'an. Tidak sepatutnya orang yang jujur menjadi melaknat kata Nabi. Maka kata Abu Bakar semenjak itu aku tidak pernah melaknat seseorang pun. Ini luar biasa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi juga mengatakan dia la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu, suka mencela, tidak bisa menjadi syufa'a. Apa syufa'a? Memberikan pertolongan dan saksi nanti pada hari kiamat. Enggak bisa itu. Enggak bisa memberikan syafaat dan juga sebagai saksi pada hari kiamat. Itu orang yang suka melaknat atau mencela sama kaum muslimin. Maka ketika Jurbuz al-Juhaimi ini kepada Rasulullah ausini. Ya, ausini, berilah aku wasiat, nasihat. Apa kata Nabi? Usika antaku alla takuna la'anan. Aku wasiatkan kepadamu janganlah kau menjadi orang yang suka melaknat. Ini wasiat kepada Nabi kepada Jurmuz al-Juhaimi. Ya. Usika alla takuna la'anan. Aku wasiatkan kepadamu janganlah kau menjadi orang yang suka melaknat, mencela. Ya.
Maka Ahlussunnah itu nggak pernah mencela. Ya. Jadi kalau mereka mencela maka memberikan hadiah kepada orang yang mencela, ya, bukan sebaliknya. Ya. Ya. Kemudian diantara al-kabair yang berikutnya adalah al-ghibah, gibah. Ya. Dari Anas bin Malik menceritakan, ya, kalau Rasulullah SAW, ya, lama urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladziina yakuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim. Kata Nabi menceritakan ketika aku Isra dan Mi'raj, dimi'rajkan, ke mana Mi'raj? Ke atas. Ya, bukan kemana-mana. Ya. Isra adalah dari Makkah ke Baitul Maqdis. Isra perjalanan. Mi'raj naik. Ya. Namanya Isra dan Mi'raj, ya. Apa ketika naik? Lihat. Naik kata Rasulullah ketika di langit pertama, ya, apa namanya, totok pintu Jibril. Kata penunggunya, siapa? Jibril. Wa man ma'aka Muhammad. Aja dibukakan pintu. Ya. Langit yang pertama bagaimana? Langit punya pintu. Gimana pintunya? Wallahu ta'ala alam. Kita iman apa yang Nabi sampaikan. Ya. Punya langit kedua pertama ada pintu. Ya. Sudah ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ayat kedua ada pintu juga. Sampai ketujuh ada pintunya. Bagaimana pintunya? Wallahu ta'ala alam. Ya. Dengan makhluk kita tidak bisa membuktikan, melihat, menggambarkan apa yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Nabi mengatakan, apabila seorang itu dikatakan salat dan ia membaca Al-Qur'an, maka malaikat wada'a fi ala fihi, kata Rasulullah. Jadi kalau kita salat membaca Quran, kata Nabi, malaikat itu meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang baca Quran. Bagaimana? Ya, di mana mulut malaikat? Kata Nabi, setiap orang yang baca Quran ketika sholat maka wada'a fi ala fi, kata Nabi. Mulutnya meletakkan mulutnya yang sholat itu. Bagaimana coba? Ya. Kita pernah merasakan, ya kan? Iman saja, ya. Karena masalah akidah. Ya. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Ya. Nah kita wajib beriman apa yang Allah dan juga sampaikan, ya. Maka Nabi mengatakan ketika kata Nabi, aku ya Isra dan Mi'raj, ya, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku yang dari nuhas, dari tembaga, yang mencengkram wajahnya dan juga dadanya, kata Nabi. Mencakar-cakar wajah juga apa namanya dadanya, itu kata Rasulullah. Maka kata Nabi kepada malaikat Jibril, qultu ya Jibril, man haula, siapa mereka itu ya Jibril? Apa tamu Jibril mengatakan, ya, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqawna fi a'radihim. Kata malaikat Jibril menjelaskan, menjawab, ya, mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Kanibal gitu, ya. Ya, bukan, ya. Kata Nabi, ulaika haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqawna fi a'radihim. Mereka itu orang-orang yang suka makan daging manusia, suka gibah. Lihat dalam surah Al-Hujurat, ya, tentang apa namanya, larangan apa namanya untuk bersuzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yataba'dukum ba'dha. Ya. Itu kata dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-12, ya. Ya. Maka kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia, harus suka gibah dan suka menjatuhkan kehormatan orang muslim. Hati-hati ini. Luar biasa dosa yang besar, ya. Al-Fatihah juga mengatakan dari Sa'ad bin Zaid, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min arbabir riba istitalatu fi adal muslim bighairi haq. Kata riba, yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan sama kaum muslimin tanpa hak. Riba adalah dosa besar. Ya.
Bahkan dia mengatakan 1 dirham. Ya, yang seorang makan dari harta riba dan dia tahu itu riba lebih berat daripada apa? Berzina 36 kali dalam Islam. Dan riba yang paling rendah adalah seseorang laki-laki menggauli, menjinai ibu kandungnya. Itu riba yang paling rendah. Dan Nabi mengatakan riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan seseorang muslim. Apalagi yang dijatuhkan itu adalah orang yang memiliki kewibawaan. Seperti jatuh kehormatan pemerintah itu lebih parah. Tidak sama menjatuhkan kehormatan pemerintah dengan menjatuhkan kehormatan rakyat biasa, enggak sama itu dosanya itu. Karena yang timbulkan beda masalahnya, mudaratnya beda. Menjatuhkan kehormatan tetangga tidak sama dengan yang bukan tetangga. Ya. Ini jadi berat. Menjatuhkan kehormatan saudara yang kandung tidak sama dengan yang lainnya. Maka dia mengatakan inna min arbabir riba istitalatu min irdi al-muslim bighairi haq. Riba yang paling riba adalah ya, menjatuhkan kehormatan sama kemudian tanpa adanya hak. Subhanallah. Maka hati-hati ya. Kita bukan selamat dari makan harta riba. Selamat kita. Selamat tidak berbuat zina. Selamat tidak mencuri. Selamat tidak dikatakan membunuh. Ya. Tetapi tidak selamat dari menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ini lebih parah sebenarnya. Ya. Maka dari riwayat yang sahih ya, apa namanya, ketika Nabi menjelaskan ya, menjelaskan tentang ketika nanti pada hari kiamat, ya, ada laki-laki kata dari umatku, ya, dia mungkin beranggapan selamat dari api neraka. Ya. Dan ternyata kata Rasulullah, ya, di belakang itu mengikuti orang mengikutinya, menuntut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa itu? Itu ketika dia hidup sering apa namanya berbuat gibah atau mencela ataupun yang lainnya. Ya. Orang yang pernah dia dolimi kata Nabi nuntut itu di sana balasan. Ya. Itu sehingga Allah pun mengambil kebaikan dia dan diberikan kepada orang yang dia dolimi itu. Naudzubillah ya. Jadi kita jangan sampai pahala sholat kita, pahala ngaji kita, pahala saum kita, ya, sholat sunnah kita sudah kita habis untuk bayar utang orang-orang yang pernah kita celak. Naudzubillah. Ya. Dan sampai kita apa namanya kita ibadah sholat kita pahalanya, puasa kita, zakat kita, sedekah kita habis untuk bayar utang, bayar ya utang orang lain. Kenapa? Karena ketika mati banyak kita mendolimi orang lain. Ya, maka hati-hati kita pertama adalah kita selamat dari riba, selamat kita. Ya, nggak makan harta riba, takut kan? Ya, tidak berbuat zina, selamat kita, alhamdulillah. Ya, tidak mencuri juga selamat, tidak membunuh, ya, tidak menempeleng, tetapi tidak selamat dari ngomelin orang, ngomongin orang, menggibah orang. Ini lebih berat. Ya. Maka terapi kata kita, ya Rasulullah, ya, wa man najah. Bagaimana cara agar kita selamat dari semua itu? Apa teh? Amsik alaika, jaga kata lidah itu. Itu cara keselamatan. Amsik alaika lisanak kata Nabi. Wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu. Kemudian banyak-banyak tinggal di rumah. Jangan banyak keluyuran. Kenapa? Orang selamat dari kita, kita selamat dari orang. Itulah kata Nabi ya. Maka walyasaka fi baitik, kata Nabi. Banyak tinggal di rumah dan banyak keluyuran. Kalau tidak ada perlunya. Kalau ada perlu memang harus gitu ya. Mau ke pasar, mau kerja di yang lain tidak terlarang ya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah menceritakan ya. Kunna
Maka Nabi SAW fartafat rihu ya jifata muntinah. Faqala sallam ya atadruna ma hadid rih hadir rih ya alladziina yagtabuna almu'minina. Dari Jabir bin Abdullah menceritakan, kami bersama Rasulullah SAW tiba-tiba ada dikatakan bau yang sangat menyengat bau tersebut. Ya, tiba-tiba. Ya, apa kata Nabi kepada para sahabat? Tahukah kalian bau apakah ini, kata Nabi? Bau busuk apakah ini? Kata Nabi, ini adalah bau busuk orang-orang yang menggibah orang-orang mukmin. Hadari alladzina yagtabunal mu'minina. Inilah bau busuk orang yang menggibah orang mukmin. Hati-hati. Maka termasuk apa itu gibah, kata Nabi? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu itu. Gampang saja. Si A dia nggak pernah sholat. Kita omongin, tuh nggak pernah sholat. Dia senang nggak gitu? Dia omongin nggak pernah sholat. Itulah gibah. Ya. Maka jangan, kita tidak boleh ngata-ngatain tuh nggak boleh. Kita kewajiban kita mengajak, ya. Mengatakan boleh, diperintahkan. Innama anta mudakir lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Mudakir ini peringatan doang gitu. Yuk sholat yuk, ngajak sholat, nggak ada larangan. Tapi kita kata-kata ke orang, oh tuh, sufur nggak pernah sholat, hati-hati, jangan teman, nggak boleh itu, gibah termasuk. Nggak pada berjamaah, termasuk juga gibah. Karena mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah, namanya gibah. Apapun kalau kita katakan dia tidak senang apa yang kita katakan, termasuk gibah. Walaupun benar apa yang dikatakan. Kata Nabi apa? Kata ya Rasulullah, bagaimana jika yang aku katakan ada pada diri dia? Faqad iktabtah, kamu telah berbuat gibah. Bagaimana kalau yang aku katakan tidak ada pada dia? Faqad bahattah, kamu telah mengada-ada, kata Nabi. Maka ketika orang tidak sholat kita ajak. Itu kewajiban kita. Adapun mengata-ngatain kepada orang teman tetangga maka haram hukumnya, termasuk gibah. Lihat kata Allah dalam surah At-Taghabun, ya. Ati'allaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa inna ma'ala rasulil balaghul mubin. Ya, kata Allah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Rasul itu hanya menyampaikan doang. Ngajak doang Nabi itu. Innam anta mudak, innam anta mundir. Apa mundir? Ngajak. Ya. Menyampaikan, tidak menghukumi, tidak menghakimi, tidak. Ngajak doang. Enggak, kata lasta alaihi bimusaitir. Ya, illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibu adzabul akbar. Gitu kan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjelaskan. Ya, ini salah, ini benar, kita jelaskan. Adapun memaksa mereka nggak boleh. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mayahdillah fala mudhillalah, wa maydil fala hadiyalah. Maka itu hanya sebagai apa namanya mubalik. Maka Allah mengatakan yang harus kita aja menyampaikan saja. Faina ala rasulil balagul mubin ya. Kemudian lihat Imam Bukhari mengatakan ya. Sami'tu Abu Asim yaqul mundu aqaltu wa anna al-ghibah haramun magtabtu ahadan qattu. Kata Imam Bukhari, aku pernah mendengar Abu Asim, yaitu guru beliau, ya, berkata ya, mundu aqaltu wa anna al-ghibata haramun magtabtu ahadan qattu, semenjak aku tahu, kata Abu Asim, bahwa gibah itu hukumnya haram, aku tidak pernah menggibah seorang pun, walaupun sekali. Subhanallah. Ya. Itulah dikatakan apa namanya orang yang alim. Ya. Karena kata Imam Al-Jai, orang yang alim itu adalah orang, bukanlah orang yang alim itu orang yang tahu kebenaran dari keburukan, bukan, kata beliau. Tetapi orang yang alim itu adalah orang yang tahu kebaikan, dia mengikutinya. Tahu, bukan dia menjauhi, itulah orang yang alim, kata Al-Auza'i.
Maka kata Imam Bukhari, aku pernah mendengar Abu Asyim mengatakan, semenjak aku mengetahui bahwa ghibah itu hukumnya haram, aku tidak pernah menggibah seorang pun, walaupun sekali. Itulah alim, kata Imam Al-Auza'i. Yeah. Maka juga waqala Musa bin Ismail, sami'tu Abu Asyim yaqul, ya, magtabtu musliman mundu alimtu anna Allah harrama al-ghibah. Kata Musa bin Ismail, ia menceritakan, aku pernah mendengar Abu Asyim, ya, semoga Allah merahmatihi, berkata, aku tidak pernah menggibah seorang muslim semenjak aku mengetahui bahwa Allah mengharamkan gibah. Subhanallah. Itulah orang yang alim, ya. Wa qala Abu Bakar bin Munir, sami'tu Abu Abdullah Al-Bukhari yaqul, arju al-alqa, ya, an alqallaha wa la yuhasibuni anni iktabtu ahadan. Imam Bukhari mengatakan, ya, yaitu kata Abu Bakar bin Munir, aku pernah mendengar Imam Bukhari berkata, aku mengharap ketika nanti aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghisabku karena aku telah berbuat ghibah. Ini perkataan Imam Bukhari sendiri. Kata beliau, ya, aku mengharap ketika aku nanti berjumpa dengan Allah, Allah tidak menghisabku karena aku menggibah seseorang. Subhanallah. Itu kata pertama orang yang alim, betul-betul dia mengikuti, ya, apa yang dia ikut, dia pahami. Wa qala Muhammad bin Abi Hatim al-Warraq, ya, sami'tu, ya, yakni Al-Bukhari yaqul la yakunu li khasmun fil akhirah. Atau tidak berbuat nanti di akhirat. Enggak ada pertanyaan gitu, ya. Bahkan dia pernah berbuat ghibah, ya. Itulah gambaran mereka para ulama. Jadi ketika mereka tahu tentang kebaikan, mereka betul mengikuti. Maka Allah juga mengatakan tadi, laisal alim man ya'rifu haq min batil. Bukanlah orang yang alim itu orang yang tahu kebaikan dari keburukan. Tetapi orang yang alim itu adalah orang yang tahu kebaikan, dia mengikutinya, dan tahu keburukan dia menghindarinya. Itulah kata beliau orang yang alim. Ya, bukan sekedar ini tahu, tapi nyatanya tidak mengamalkan dia. Maka Nabi dalam hal yang sahih, ya, bahwa kata dia apa? Ya, as-sabru diyaun. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ya, sabar adalah dikatakan cahaya, dan Quran adalah hujjah bagimu au atasmu. Ya. Hujjatun laka aw alaik. Jadi Quran itu yang kita baca bisa membawa pahala bagi kita, juga bisa membawa celaka bagi kita. Tergantung, ya. Untuk apa Allah, maka kata para ulama, barang siapa ingin mengetahui Quran itu apakah hujah bagi kita atau atas kita, maka ketahui apa maksud Allah turunkan Al-Quran. Itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Nah, bahkan kita juga bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan pada malam ini, ya. Kita hari alhamdulillah sudah